Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Wahhab, wa salatullahi wa salamuhu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttaharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala husnil mu'amalati bika wa a'inna ala husnil mu'amalati bihabibika Sayyidina Muhammad wa a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati fima bainana wa a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bi amwalina wa a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bihadid dunya. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami lebih muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, alhamdulillah kita bisa melanjutkan upaya usaha kita untuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan dengan iktikaf, dengan berzikir, dengan sholat, dan juga dengan renungan, dan nanti akan dilanjutkan dengan panjatan doa. Dan kita bisa seperti ini karena Allah telah memilih kita untuk bisa berkumpul di sini. Allah memilih kita untuk kita bisa bergabung di acara mulia ini. Maka jangan henti dan jangan henti untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini. Dan untuk bisa syukur yang sesungguhnya, kita harus renungi agar kita sadar kalau itu nikmat. Yang dikhawatirkan adalah kalau kita tidak menyadari kalau itu nikmat, yang tidak menyadari sebuah nikmat, maka dia susah untuk mensyukuri. Alangkah mahalnya kehadiran kita di tempat ini, mahal sekali, sangat mahal. Tidak mudah untuk bisa datang ke tempat semacam ini. Berat kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Saat ini adalah bukan saat kita untuk bangun. Saat ini bukan saat kita untuk duduk seperti ini. Saat ini adalah saat kita lelap di dalam tidur. Saat ini kita saatnya menikmati selimut dan bantal. Akan tetapi kita tinggalkan itu semuanya demi mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memudahkan itu semuanya. Sebab ada 3 model manusia. Yang pertama adalah sama sekali tidak punya keinginan untuk hadir ke tempat yang semacam ini. Itu hamba yang dijauhkan oleh Allah dari kemuliaan. Yang kedua adalah punya keinginan, akan tapi tidak mampu. Kadang masih kalah dengan rasa malasnya. Hamba yang diberi petunjuk akan tapi belum diberi jalan untuk sampai kepada kemuliaan tersebut. Yang ketiga adalah hamba yang diberi oleh Allah keinginan dan dipermudah oleh Allah. Dan ini tanda yang benar-benar tanda hamba yang benar-benar dipilih oleh Allah, yang dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini adalah golongan kita. Maka niat yang benar karena Allah, kita kumpul di sini karena Allah, bukan karena ikut-ikutan lihat ramainya keadaan lalu kita datang, bukan. Benar-benar karena Allah, kita rindu kemuliaan dari Allah, ridho Allah. Kita ingin mendapatkan keberuntungan di malam-malam yang semacam ini. Dan malam ini adalah malam mulia di atas kemuliaan, di atas kemuliaan. Malam mulia karena ini malam Ramadan. Malam mulia di atas kemuliaan lagi karena malam ini adalah malam 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian malam ini adalah malam sepertiga akhir, menjelang sepertiga akhir malam. Kemuliaan di atas kemuliaan, dan kita berada di sebuah masjid beriktikaf. Dan sungguh ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan jangan lupa juga untuk melintaskan niat di dalam hati iktikaf di masjid ini. Renungan kita pada pertemuan yang lalu, tobat dengan sesama manusia. Dan hendaknya tobat itu terus diperbaharui dan terus dijaga, sehingga seperti yang difirmankan oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Tobat itu bukan sekali tobat selesai, akan tobat itu adalah tawwab, itu selalu meningkatkan pertobatan, kesalahan kepada Allah dan juga kesalahan kepada manusia. Bukan kita tobat sekali lalu selesai, tidak. Tapi innallaha yuhibbut tawwabin, meningkatkan pertobatan terus dan tidak ada hentinya, meningkatkan. Sehingga pertama kali orang tobat, tingkat pertama, tingkat dasar adalah tobat dari dosa besar. Setelah orang bisa bertobat dari dosa besar, meningkatkan tobatnya, tawwabin, tobat dari dosa-dosa kecil. Hingga berikutnya adalah orang tobat dari bukan suatu dosa, tapi suatu yang tidak disenangi saja oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hukum disebut sebagai kemakruhan. Sampai tobat yang berikutnya adalah tobat dari ketinggalan sebuah kemuliaan. Bukan sebuah kemakruhan, tapi hanya sekedar dia tidak bisa menjalankan sebuah kemuliaan, kebaikan, dia menyesal. Dan kalau sudah orang diberi oleh Allah rasa tobat yang terakhir ini, inilah orang-orang hebat, orang-orang pilihan Allah. Dia bukan melakukan dosa besar, bukan dosa kecil juga, bukan kemakruhan, hanya gara-gara dia tidak bisa melakukan kebaikan saja, dia bisa menangis. Dan ada orang yang semacam ini, seorang hamba yang biasa bangun malam atau bisa menghadiri tempat yang semacam ini, dan mereka menikmati. Suatu ketika dia tertidur, tiba-tiba di saat terbangun sudah menjelang pagi atau sudah adzan subuh, dia terbangun, dia teringat kalau dia tidak bisa bangun malam dan dia menangis. Ada orang yang semacam itu. Ada lagi orang yang bertobatnya adalah bukan dari kekaroman, tapi karena dia tidak bisa berbuat baik. Contoh, mendengar orang sakit atau orang fakir, atau mendengar program pembangunan masjid, atau mendengar program pembangunan pondok pesantren. Dia rindu untuk berbuat baik, akan tapi ternyata dia tidak bisa. Karena dia fakir. Dia menitikkan air mata, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ingin berbuat baik, tapi aku tidak bisa. Padahal tidak dosa karena dia fakir. Tingkat ini loh, tingkat tinggi. Tapi na'udzubillah, manusia busuk macam-macam tingkatannya. Dosa gede, seolah-olah tidak pernah punya dosa, seolah-olah tidak punya kesalahan. Nah, jadi karena tingkat tobat tadi tobat itu bermacam-macam tingkatannya, maka kita terus perlu meningkatkan. Tidak cukup kita menyesali kesalahan kita dengan saudara kita hanya tadi malam saja. Tidak, hari ini, esok hari terus kita pikirkan. Setelah kita minta maaf kepada saudara kita, tidak cukup minta maaf, kita akan mulai menjalin hubungan baik dengan sering bersilaturahmi atau mengirimkan hadiah, memperhatikan, mendoakan dan seterusnya. Dengan siapapun yang bermasalah dengan kita, tidak cukup kita memaafkan saja, bukan sekedar kita mukadzimina ghaidha, menahan amarah, kemudian afina aninas, memaafkan. Tidak sampai, tingkatkan lagi, memaafkan, berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada kita sekalipun. Ini ada tingkatan-tingkatan tobat. Kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kita minta maaf, tidak cukup minta maaf, besok aku harus berbuat baik kepadanya, terus. Sehingga apa? Benar-benar kita menjadi orang yang dicintai Allah, at-tawwabin. Ini adalah renungan kita pada pertemuan yang lalu. Dan apakah sudah kita coba untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat atau belum? Jika belum, istighfarlah yang kepada Allah semakin banyak. Karena hati kita mungkin terlalu keras, teramat besar dosa itu sehingga menjadikan hati kita buta, gelap hati kita, sehingga susah untuk bisa menyesal, susah untuk memohon ampun kepada Allah, susah meminta maaf kepada manusia, dikuasai oleh kesombongan dalam dirinya, ada gengsi, sombong, dan na'udzubillah, itulah manusia-manusia yang jauh dari rahmat Allah. Kalau kita termasuk golongan orang ini, malam ini adalah saat kita mengadu kepada Allah. Adukan, ya Allah, hatiku keras, ya Allah, aku susah meminta maaf, ya Allah, aku suka lupa dengan dosaku. Minta kepada Allah. Allah yang maha tahu tentang kita, Allah yang melihat hati kita, Allah yang mengetahui kekerasan hati kita, Allah yang mengetahui kejelekan kita semuanya. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ditutupi. Siapapun
Yang berada di dalam kubang kehinaan, jangan putus asa, jangan pasrah dengan kehinaan tersebut. Adukan kepada Allah. Siapapun yang di malam ini dia adalah masih berurusan dengan rizki yang haram, masih urusan dengan riba, masih urusan dengan banyak dosa, adukan kepada Allah. Biarpun kita masih berada di kubang kehinaan, menengadahkan tangan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, entaskan kami dari tempat hina ini ya Allah, entaskan kami dari tempat hina ini ya Allah, entaskan kami dari kekotoran. Allah Maha mendengar. Yang penting jangan berhujjah. Ada manusia sudah salah berhujjah, nggak ditolong oleh Allah. Adukan kepada Allah. Kalau memang kita sudah bersalah, ngadu, ya Allah aku salah, ya Allah aku salah, aku melakukan kekurangan ini ya Allah, kenapa kok hatiku susah untuk tobat? Aku minta ampun kepada saudara saya aja susah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Maha tahu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh mencariku, jalanku akan aku beri petunjuk. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beri petunjuk. Bahkan ada seorang bertobat dari dosanya. Dia adalah seorang yang tidak, anggap saja dia preman, tidak sholat, mabuk dan sebagainya. Suatu ketika dengar petuah dari seorang ulama, ya, biarpun dalam keadaan apapun, dosamu sebesar apapun, dan mungkin kau berada dalam kubang kehinaan, jangan lupa mengadukan kepada Allah agar dientaskan dari kubang kehinaan itu. Tiba-tiba seorang anak muda yang kerjaannya melakukan keonaran, kemungkaran itu, tiba-tiba sudah ditemukan 2 tahun berikutnya di mihrab masjid, menangis dia, dan ternyata menjadi seorang ahli istiqomah di masjid. Setelah ditanya bagaimana sejarahmu, sejarahku adalah aku adalah anak yang tidak karu-karuan, kerjaanku dosa. Cuman aku suatu ketika pernah mendengar, sebesar apapun dosamu adukan kepada Allah, tidak cukup minta ampun, akan minta kepada Allah agar diberi kesadaran, agar dientaskan dalam kehinaan, sementara dia masih dalam kehinaan. Allah menjawab setelah 2 tahun. Tiba-tiba aku menjadi benci dengan minuman keras, tiba-tiba aku menjadi benci dengan pergaulan yang salah. Aku lalu pergi ke masjid. Karena apa? Itulah insyaf. Salah, iya. Akan tetapi ketahuilah, insyaf itu menghantarkan orang untuk menuju kemuliaan di hadapan Allah. Yang menjadi masalah dan problem besar adalah jika orang melakukan dosa tidak pernah merasakan dirinya berdosa. Makan haram tidak sadar kalau itu haram. Lalu kapan dia bisa tobat? Kapan dia bisa sadar? Kapan bisa benar dia? Dan kalau dia tidak sadar akan dosa, tidak diampuni dong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka renungilah kesalahan-kesalahanmu kepada Allah. Renungi kesalahanmu dengan sesama manusia, kemudian bergegaslah untuk menuju kepada Allah. Tobat dan meminta maaf kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada sahabat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita malam ini adalah urusan kita dengan apa yang ada di kiri kanan kita, dunia. Urusan kita dengan dunia, harta kita, milik kita, semuanya sadar dan tahu kalau dia itu bakal meninggalkan dunia ini. Kita bakal mati. Yang berbicara bakal mati. Kapan harus mati? Tidak tahu kita. Yang jelas kita pasti mati. Dan kita orang yang beriman akan adanya alam barzah. Kita beriman akan adanya padang mahsyar. Kita beriman adanya siratal mustaqim. Kita beriman akan adanya timbangan amal. Kita beriman ada neraka di sana, dan kita beriman ada surga di sana. Dan kita sekarang berada di dunia. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kalau tidak kita meninggalkan dunia, dunia yang kita pegang pun ada yang meninggalkan kita. Hari ini ada orang kaya, esok hari menjadi fakir. Hari ini ada orang kaya, esok hari menjadi fakir. Artinya apa? Dia ditinggalkan oleh dunia. Ada lagi orang kaya raya, membangun rumah megah, punya mobil mewah, kekayaannya melimpah ruah. Mungkin rumah baru diresmikan, ternyata esok hari dia harus masuk rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Dan alangkah banyaknya manusia semacam itu. Ingat, Islam bukan melarang orang mempunyai rumah yang bagus. Islam bukan melarang seseorang punya mobil yang bagus, mobil yang mewah. Akan tapi Islam melarang kita sombong dengan dunia. Islam melarang kita membanggakan dunia lalu lupa akhirat. Akan tapi pendidikan dalam Islam adalah pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Menjadilah orang cerdas, menjadikan dunia yang Allah berikan kepada kita kendaraan menuju akhirat. Kendaraan menuju akhirat. Dan siapapun yang diberi oleh Allah dunia, kalau dia faham, kalau ada orang kekayaan, kalau dia faham sebetulnya Allah telah menjadikan dia, Allah orang kaya tersebut
Allah memberikan kepada orang kaya tersebut sarana. Allah memberikan kepada orang kaya tersebut sarana dan kendaraan menuju surga. Jadi kalau ada yang diberi oleh Allah kemudahan di dunia dalam urusan dunianya, sebetulnya Allah itu mempersiapkan orang itu untuk meluncur ke surga dengan dunianya tersebut. Cuman tidak semua orang paham makna ini. Lalu bagaimana kisah si fakir? Si fakir juga dipersiapkan oleh Allah dengan kemampuannya, sehingga bisa saja satu tamr, satu korma yang disedekahkan seorang fakir bisa menyamai apa yang diberikan oleh orang kaya karena punyanya satu kurma. Si A mempunyai duit 1 miliar, si fakir hanya mempunyai duit 1.000 rupiah. Si fakir memberikan semua uangnya 1.000 rupiah dan tidak punya yang lain kecuali 1.000 rupiah, dan itu pun dari jerih payah yang dikumpulkan. Pahalanya adalah puncak karena dia memberikan semuanya. Tapi kalau si fakir memberikan 500 rupiah, dia mendapatkan separuh kemuliaan, yang separuh kebaikan yang tadi. Sama yang memberikan 1 miliar akan mendapatkan, karena semua diberikan kepada agama Allah, jalan Allah, dia mendapatkan pahala sebesar itu. Dan tidak beda nanti si fakir, sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak boleh ada yang menyesal setelah itu, saya fakir, saya tidak punya. Disebutkan dalam hadis Nabi, seorang fakir tidak boleh orang ngiri kecuali 2 hal. Tidak boleh orang ngiri kecuali 2 hal. Yang pertama adalah orang melihat orang alim, lalu orang alim itu mengamalkan ilmunya menjadi seorang yang soleh, berilmu, baik. Lalu ada orang berangan-angan, oh seandainya aku jadi seperti dia, alangkah enaknya aku punya ilmu, bisa beramal banyak, ngerti halal haram. Dia berkeinginan seperti itu, mendapatkan pahala sama dengan dia. Maka berangan-anganlah gitu. Semuanya dari kita, berangan-anganlah kita untuk menjadi seperti, anggap saja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan ilmunya, kekhusyuannya, oh berangan-angan agar kita punya pangkat seperti beliau, orang-orang mulia yang lainnya. Yang kedua, ngiri yang boleh adalah melihat orang kaya yang diberi oleh Allah kemudahan untuk mendermakan hartanya. Dia hartanya diambil dengan cara yang baik, halal, ternyata dia mudah menderma, berbuat baik. Lalu kita menjadi ada orang fakir, setiap melihat orang itu menderma, bukan ngiri, akan tapi ya Allah, alangkah indahnya, alangkah enaknya orang itu di dunia diberi oleh Allah kekayaan, akan tapi ternyata dia menjadi orang yang sangat dermawan. Ya Allah, aku pengen jadi seperti dia. Ya Allah, bisa membantu orang fakir yang banyak, bisa bangun pondok pesantren, bisa bangun masjid. Ya Allah, dalam panjatan doanya, keinginannya, kerinduannya, cita-citanya, dengan begitu dia mendapatkan pahala yang sama. Makanya berangan-anganlah yang baik, berangan-anganlah yang mulia. Kalau kita termasuk golongan orang lemah, bagi yang punya, lakukan kebaikan. Orang fakir dengan berangan-angan seperti itu mendapatkan kemuliaan yang sama seperti orang kaya. Dan orang kaya tidak akan mendapatkan kecuali dia harus memberikan hartanya. Dan ketahuilah, apa yang kita berikan untuk kemuliaan, harta itu yang akan kita lihat nanti di akhirat. Ketahuilah bahwasanya orang cerdas, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dalam riwayat, ayun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Orang paling cerdas adalah orang aktsaruhum lil mauti dzikra, yang sering mengingat kematian setelah kematian. Artinya apa? Dia di dunia selalu berpikir bagaimana nanti setelah mati, apa bekalku setelah mati nanti. Dan mari kita malam ini berpikir tentang bekal kita di akhirat. Dunia yang kita kumpulkan bukan dilarang kalau memang itu dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi itu kan urusan dunia kita. Bagaimana urusan akhirat kita? Ayo kita semuanya sadar bahwasanya dunia ini jika kita tidak gunakan untuk kebaikan, maka ketahuilah dunia itu akan membebani langkah kita di saat kita berada di padang mahsyar. Di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, membebani di alam barzakh akan tampak kekikiran kita, kezaliman kita, harta yang kita tumbuk, yang tidak kita bayar zakat, ya semuanya akan tampak mengerikan di alam barzakh, membahayakan kita di saat nanti di akhirat. Maka sekarang ayo kita berpikir tentang harta kita, kekayaan kita semuanya. Kepada Allah sudah kita pikirkan urusannya, kita sudah memohon ampun. Kepada manusia kita mohon ampun. Kadang setelah itu apa? Kita lupa bahwasanya karunia Allah yang besar yang namanya kekayaan ini, kita tidak pernah berpikir untuk akhirat kita.
Ayo sekarang kita menjadi orang cerdas. Apa yang kita titipkan kepada Allah saat ini? Semua dunia ini akan kita tinggal, dan yang kita bawa adalah yang kita berikan kepada kebaikan. Maka dari itu, bawa duniamu ke surga, bawa duniamu ke akhirat, bawa hartamu ke akhirat. Bawalah semuanya itu. Caranya bagaimana? Menggunakan semuanya itu untuk kebaikan, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah Allah berjanji, yang memberikan kebaikan dengan hartanya Allah akan ganti. Bahkan didoakan oleh malaikat, Allah ma'ati mungfikan khalafa. Ya Allah yang memberikan, mendermakan hartanya dalam jalan kebaikan, ya Allah ganti. Malaikat ganti dan ganti. Malaikat mendoakan. Dalam riwayat berulang-ulang doanya malaikat terus seperti itu. Maka dari itu ya malam ini kita merenungi harta kita. Sebisa mungkin ayo kita berbuat baik dengan harta kita. Itulah tabungan kita yang sesungguhnya. Sehingga sering kita mendengar istilah amal jariyah. Coba yang membangun masjid ini, mungkin orang yang sudah berada di kubur sana, yang membangun masjid ini, setiap satu rakaat yang kita lakukan nyampe pahalanya kepada dia. Allah, beruntung mereka yang menitipkan uang di masjid ini, yang menitipkan uang di pondok pesantren itu. Setiap saat ada anak menghafal Al-Quran misalnya, belajar ilmu fikih, tahajudan setiap malam, bukan setiap Ramadan saja, itu pahalanya akan mengalir. Itulah orang cerdas. Kalau kita mikir umur kita terbatas 63, 70, 80, tapi apa yang kita berikan di jalan Allah akan terus mengalir. Itu pahalanya mengalir dan mengalir dan mengalir, tiada hentinya sampai hari kiamat. Bahkan kalau seandainya masjid ini dihancurkan, naudzubillah, la qadarullah, seandainya masjid ini tiba-tiba dihancurkan karena sebuah perubahan, pahalanya tetap mengalir karena niat kita. Pondok pesantren, bangun madrasah, itu orang cerdas kalau ingin membantu di tempat yang jelas, tempat yang bakal berkembang. Itu nanti nilai pahalanya terus berkembang dan berkembang, tidak ada akhirnya. Untuk 10 orang yang belajar di dalamnya, 100 orang belajar di dalamnya, menjadi ulama. Allah, kitanya bukan ulama, kitanya orang awam kerjaannya di pasar, ngumpulin duit, sholat 5 waktu pas-pasan, kemudian ya alhamdulillah baik sama tetangga, baik sama saudara. Ditanya berapa ribu rakaat sholatmu, nggak punya. Tapi ternyata pahalanya ribuan rakaat dilakukan. Karena apa? Karena kebaikan yang pernah ditanamkan dengan bersedekah tersebut. Inilah orang cerdas, dan kita harus yakini itu semuanya, karena kita semua bakal mati. Kalau kita mati tidak kita bawa, dan kita tahu cuma itu kalimat yang sering diucapkan oleh lidah kita tapi tidak disadari oleh hati kita. Kita sering ngomong dunia tidak dibawa, dunia tidak dibawa, ngomong begitu gampangnya, tapi kita sadari bahwasanya memang betul dunia tidak kita bawa. Lalu membawa apa kita? Membawa amal kebaikan. Lalu kita jadikan dunia ini kita bawa bagaimana? Yuk kita gunakan untuk kebaikan. Mobilmu itu loh dipakai ke surga itu. Pakai mobilmu ke surga, bagaimana caranya? Gunakan untuk menghadiri tempat kayak semacam ini. Lihat. Mobilmu jadi saksi sepanjang perjalananmu dari rumah ke sini, dengan tasbih yang kau baca di dalam mobil, dengan zikir yang kau baca dalam mobil, itu akan menjadi saksi. Mobil akan berkata nanti, aku pernah dikendarai si fulan menuju masjid, ya Allah. Tapi sebaliknya, jika kendaraan itu kau gunakan untuk kemaksiatan, dia pun akan berkata, dia telah zalim kepadaku, ya Allah, aku digunakan untuk maksiat di mobil ini. Rumah itu, rumah yang kita bangun itu, jadikan rumah itu yang kita bawa ke surga. Gunakan rumah itu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita tonton di rumah kita, jadikan rumah itu menjadi saksi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu harta yang kita simpan itu untuk apa? Simpanlah di tempat yang abadi dan tidak bakal hilang. Simpanlah di tempat yang bakal aman, seaman-amannya, dan tidak akan hilang. Simpanlah dengan simpanan yang dijaga selama-lamanya, yaitu simpanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus cerdas dalam hal ini. Bahkan bagi yang tidak mampu, Nabi pernah mengingatkan, takutlah kepada api neraka. Api neraka mengerikan. Api neraka bagaimana membakar jasad, membakar tulang, membakar hati, kemudian hancur dan tumbuh lagi, hancur dan kembali lagi, hancur dan kembali lagi. Dan begitulah keadaan di dalam neraka jahanam. Orang tidak bisa mati, setengah mati setengah hidup. Kalau mati selesai gak ada rasa, tapi setengah mati setengah hidup, tidak mati tidak hidup, tersiksa di neraka. Nabi mengingatkan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, takutlah kepada api neraka biarpun hanya dengan separuh kurma. Kenapa separuh kurma? Kalaupun kamu tidak punya duit, hendaknya kamu tetap berusaha untuk menjauhkan api neraka dengan bersedekah. Caranya bagaimana? Semampumu, walau bisyikki tamratin, biarpun harus bersedekah dengan separuh kurma.
Maksudnya orang yang sangat fakir, hanya nggak punya kurma satu, separuh dimakan untuk bertahan hidup, separuh disedekahkan. Yang kita miliki bukan separuh kurma, sekarung beras, puluhan juta uang, ratusan juta, mungkin miliaran. Akankah itu semua kita tinggal di dunia lalu tidak bisa kita bawa di akhirat? Maka hari ini ayo kita sadar dengan harta kita harus kita bawa ke akhirat nanti. Belum lagi nanti urusan zakat. Maka pertama kali harus kita beresi urusan zakat harta kita. Berpikirlah untuk segera membenahi harta kita, zakatnya. Sebelumnya ada lagi, carilah rizki dengan cara yang halal, yang bersih. Cara yang halal, yang bersih. Takutlah kepada Allah. Jangan buta mata dan buta hati dalam mencari rizki. Rizki yang kau ambil dengan cara yang haram tidak akan menghantarkan kepada kemuliaan. Biarpun kelihatannya di dunia menjadi orang kaya, sesungguhnya dia hina di hadapan Allah. Baju yang kita pakai dari baju yang haram menjadikan solat tidak diterima oleh Allah. Makanan yang kita makan dari yang haram menjadikan panjatan doa kita tidak diterima oleh Allah. Minuman yang kita minum dari yang haram menjadikan kita jauh dari Allah, menjadikan hati keras. Semua makanan dan minuman yang haram itu menjadikan asad jawarihu sya'am aba. Orang yang makanannya haram, minumannya haram akan menjadikan anggota tubuhnya bermaksiat, susah melakukan kebaikan. Susah melakukan kebaikan. Bahkan suatu ketika ada seorang soleh, tiba-tiba suatu malam dia tidak bangun malam. Dia tidak bangun malam. Dia menangis, lalu koreksi. Apa yang menjadikan aku tidak bangun malam? Rupanya apa? Dia suatu ketika kelaparan, menemukan sayur, dan sayur itu adalah sayur jatuh di pasar begitu. Ada sayur jatuh, dia lapar dan dimakan sayur itu. Gara-gara makan sepotong sayur, saya tidak bangun malam. Padahal sayur itu mungkin saja itu subhat, bukan haram. Sayur di jalan jatuh lalu diambil, dia kelaparan. Anggap saja cesin atau apa begitu. Dia tidak ada yang punya dan bukan haram, tapi tidak jelas milik siapa. Mungkin dicari sama orangnya, mungkin juga tidak. Hanya dia tidak peduli ini halal atau haram, padahal bukan haram karena barang jatuh dan barang mungkin sudah dibuang. Gara-gara itu aku bisa tidak bangun malam. Ini hanya urusan selembar sayur, satu potong, satu kecil sayur menjadikan orang yang tidak bangun malam. Bagaimana jika kita makanan kita dari makanan yang haram, susah melakukan ibadah. Jadi yang pertama, ayo kita bersihkan harta kita dengan cara carilah rezeki dengan cara yang halal, cara yang diridhai oleh Allah. Ini harus kita pikirkan harta kita. Maka siapapun yang saat ini masih berada dalam usaha yang haram, urusanmu dengan Allah yang maha kuasa, yang maha mampu memindahkanmu dari tempat yang haram itu. Asalkan kau insyaf dan memohon kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari rezeki yang haram itu, ya Allah adukan kepada Allah. Setelah anda memohon kepada Allah lalu berusaha untuk hijrah, tidak cukup memohon tapi tetap dalam kubang itu berhijrah. Mungkin sudah mulai melirik melamar pekerjaan yang halal. Kalau memang urusannya dengan dana yang haram riba, sudah mulai berpikir dengan dana yang halal terus sambil memohon kepada Allah sambil usaha. Nanti ketahuilah Allah akan mengentaskan kita dari kehinaan keharaman itu. Rizki yang halal dulu. Setelah rizki terkumpul rizki yang halal, ketahuilah halal tidak cukup, akan tapi kau gunakan untuk apa? Sebab yang namanya dunia ini ditanya dua kali, dari mana kau dapat dan akan kau gunakan untuk apa? Orang mencarinya dana dengan halal, tapi menggunakan untuk yang haram pun jadi neraka. Allah. Jadi dunia seperti itu, dunia membebani. Kalau ada orang mendapatkan rezeki yang halal kemudian digunakan untuk yang Allah tidak ridho pun akan menjadi Allah tidak ridho. Maka sekarang tanyakan setelah kita mengumpulkan harta yang halal, anggap saja yang kita kumpulkan dari harta halal semua, alhamdulillah, halal bersih sesuai dengan petunjuk ulama. Halal itu bukan menurutmu, bukan halal menurut apa kata ulama? Yang tahu halal haram bukan aku dan bukan dirimu, ulama yang tahu halal haram. Kalau sudah dikatakan halal oleh ulama, ikuti itu semua. Kalau sudah dikatakan haram oleh para ulama, segeralah mohon ampun kepada Allah dan berniat untuk hijrah. Jangan berhujjah lagi-lagi kemarin itu. Kalau orang pengen benar jangan banyak berhujjah. Kadang-kadang sudah haram lah, repot gitu aja, haram, semuanya haram. Mau makan apa nanti? Semuanya haram. Akhirnya merendahkan Allah. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kalimat merendahkan Allah. Allah bisa mengayakan dirimu dengan halal semuanya. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Kadang kalimat busuk keluar dari mulut kita. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah. Allah maha kuasa.
Allah Maha Kuasa, dan rizkimu itu sudah dijatah oleh Allah. Kalau engkau akan menjadi orang kaya yang punya duit 1 miliar, tetap 1 miliar. Cuman cara mengambilmu lewat jalur kanan atau jalur kiri. Sama, sudah dijatah. Tanggal tahun 2017 engkau akan menjadi orang kaya, misalnya. Itu sudah jatah, nggak akan ada yang bisa mengganggu ini semua. Karena sudah ditentukan oleh Allah tahun 2017 engkau akan menjadi orang kaya. Cuman waktu engkau mencapai kekayaan tersebut, apakah jalur kanan halal atau jalur kiri? Yang tidak kenal Allah ngambil jalur kiri, ngambil, merampok, memilih harta saudaranya, rizki yang masuk, jadi kaya dia 17, kaya dia, tapi kaya yang haram. Tapi kalau seandainya kita mengambil dengan cara yang kanan, tetap nyampe. Makanya usaha seperti apapun, itulah jatahmu yang kau ambil. Jika kita mengambil dengan cara yang haram, ya jatah kita dapat, tapi haram. Jatahnya tetap nggak akan tambah. Dia akan menjadi tambah kaya, tidak. Sama jatahnya seperti itu. Dan seorang hamba tidak akan mati kecuali sudah ngambil jatahnya dari dunia, baik dengan cara yang haram atau cara yang halal. Makanya istiqomalah dengan mengambil harta yang halal. Pokoknya aku usaha harus yang halal, 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 halal. Takutlah kepada yang haram. Bertanya kepada ulama, kalau sudah ulama mengatakan haram, tapi saya masih digubah keharaman, kiai, ustadz, guru. Baik, Allah kan Maha Kuasa, ngadulah kepada Allah. Berpikirlah untuk hijrah secepatnya, jangan tunda, takut engkau keburu mati. Kalau seandainya ada orang lihat berhijrah, ya Allah malam ini aku akan hijrah, pokoknya ya Allah aku nyesal, kok mati di pinggir jalan, semoga panjang umur semuanya. Sudah niat untuk hijrah, diampuni oleh Allah. Yang jadi masalah adalah itu loh, manusia yang sombong, lalu meremehkan, merendahkan, tidak insaf. Sudah haram, 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 tidak boleh, tidak boleh, gimana bisa berkembang, umat Islam tertinggal dan sebagainya. Umat Islam tidak akan tertinggal. Umat Islam akan berjaya nanti dalam kejayaan yang abadi dan tidak ada batas akhirnya. Itu kejayaan yang sesungguhnya. Di dunia adalah bukan kejayaan yang sesungguhnya. Kejayaan sungguh nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dengan rezeki yang halal, baru kita pikirkan kewajiban-kewajiban. Sebab kami takut menyeru orang untuk bersedekah, akan tapi ternyata sedekah dengan cara yang salah. Dahulukan urusan zakatmu. Sebab membayar zakat itu ternyata lebih berat bagi seorang kaya daripada sedekah. Karena ada setannya di situ. Kalau sudah mendapatkan seruan sedekah, yuk bangun masjid, seruan sedekah, santunan ini, wah beral-beral dia, ngasih duit. Bangun pondok, beral. Tapi di saat diajak ngitung zakat, aduh, nunda-nunda, mundur-mundur, mundur-mundur. Itu namanya orang tertipu. Wajibanmu pertama adalah membayar zakatmu. Dan ingat, zakat itu harus sesuai dengan prosedur. Seperti haram kita mengambil hartanya orang fakir, mengambil hartanya orang kaya pun juga haram. Maka di situ ada ilmu. Maka awas, hati-hati bagi orang yang sering memfatwakan zakat, zakat, zakat. Kalau tidak wajib zakat, haram kita mengatakan wajib zakat. Yang tidak wajib harus kita katakan tidak wajib. Jangan mentang-mentang lihat orang kaya langsung dihantui dengan zakat, zakat, zakat. Oh tidak, zakat ada aturannya. Tidak semua orang kaya wajib zakat. Tinggal kayanya model apa kayanya. Kaya warisan ya tidak wajib zakat. Baru nanti setelah berputar tahun, duit yang mandek. Orang jual aset tidak wajib zakat. Sekarang difatwakan di mana-mana ada wajib zakat. Kenapa kita harus tamak dengan hartanya orang kaya juga? Kalau Anda punya tanah, misalnya Anda jual dengan harga 1 miliar. Anda jual tanah, bukan jual beli. Selagi Anda jual tanah, tidak wajib Anda mengeluarkan zakat. Karena Anda jual tanah. Bahkan 1 triliun Anda jual tanah, tidak wajib mengeluarkan zakat karena menjual tanah. Anda bukan jual beli tanah. Kita pun juga tidak boleh zalim kepada orang kaya. Cuma tidak tahu ada fatwa-fatwa yang aneh-aneh. Melihat orang kaya kayaknya nggak kuat ini. Zakat, zakat, zakat. Tidak mewajibkan zakat, yang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib hukumnya haram. Begitu juga mengambil hartanya orang fakir juga haram. Kalau ada orang tidak membayar zakat, sebenarnya dia makan hartanya orang fakir. Hati-hati. Jadi zakat ada aturannya. Tanyalah kepada ulama yang ngerti hukum zakat. Jangan sampai Anda salah. Dan wahai para ustadz, hati-hati dalam memfatwakan kewajiban zakat. Selagi tidak wajib zakat, jangan katakan wajib zakat. Anjurkan untuk sedekah. Kalau memang tidak wajib zakat menurut hukum fikih para ulama, sudahlah, jangan katakan wajib zakat. Kita sering tamak ini. Dan kita melihat beberapa fatwa yang ngaco. Ini zakat, ini zakat, ini kok ada orang jual aset wajib bayar zakat 2,5% dan seterusnya. Nah, orang jual aset tidak wajib zakat. Ya wajib zakat adalah jual beli atau sebuah perdagangan, sebuah bisnis atau usaha yang menghasilkan itu,
ada wajib zakatnya, itu adalah penjelasannya sangat jelas. Baik urusan zakat harus engkau dahulukan. Kemudian setelah itu, karena kita tidak ingin ada orang berbuat baik tapi dengan cara yang salah, itu setan yang mengajari. Setan itu ngajari masuk neraka, tidak langsung ke neraka. Ayo masuk neraka, hei orang kaya. Oh nggak mau. Hei orang kaya, kikirlah kau. Wah, saya dengar saya harus dermawan. Akhirnya kata setan diajak dermawan, tapi dengan cara yang salah. Sedekahnya banyak, zakatnya tidak benar. Sementara pahalanya membayar zakat lebih gede daripada pahala sedekah. Sebab zakat hukumnya wajib. Kemudian setelah itu zakat harus salurkan tempat yang benar. Tolong zakat salurkan tempat yang benar ini. Berikan zakat kepada yang berhak. Innama shadaqatul fuqara wal masakin. Dahulukan orang fakir yang ada di kiri kananmu. Orang fakir, orang yang terbelit utang dan sebagainya. Dan jangan digunakan, mohon maaf ini harus kami sampaikan biarpun berat karena banyak fatwa yang tersebar di sana sini. Kenapa kok kita sering pengen berbuat zalim kepada si fakir juga? Kita pengen bersaing, berebut dengan orang fakir. Kita tidak pernah mau masuk rumah sakit. Lihat orang sakit yang tidak bisa mengeluarkan anaknya dari rumah sakit karena dia tidak punya duit, tidak bisa menebus resep dokternya. Mungkin anaknya mendapatkan jaminan dari negara, tapi dia waktu nunggui anaknya meninggalkan pekerjaan, dia orang fakir. Akankah duitnya kita ambil untuk bangun masjid, bangun pondok? Haram hukumnya. Coba dilihat badan amil zakat yang ternyata menggunakan zakat untuk kepentingan umum, kemaslahatan amah. Hati-hati di tempat itu, dia bakal zalim kepada orang fakir. Sudahlah, nggak usah sombong kita dengan kita perlu kita insyaf. Coba anda setiap ada seruan badan amil zakat, tolong anda lihat kiri kanan. Kalau anda pengen tahu, ayo besok ke rumah sakit umum sana. Hari ini malam ini kita mampir ke sana. Berapa banyak orang menangis? Ada orang sakit yang nunggu 2 orang meninggalkan pekerjaannya karena yang sakit adalah ibunya. Kakak adik nunggu dan dia meninggalkan pekerjaannya. Siapa yang ngasih gaji dia? Akankah kita setelah itu rela menggunakan uangnya, zakatnya tadi kita gunakan untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren Al-Bahjah sana? Tidak. Jangan untuk bangun pondok pesantren. Yang bangun pondok pesantren orang kaya, yang bangun masjid orang kaya. Jangan diambilkan dari duit zakat. Sepahit apapun harus disampaikan, yang suka-suka. Beberapa tahun yang lalu kami menyampaikan ini. Ada yang bukan tidak suka, hanya pengen tabayun saja untuk menjelaskan. Kami tidak punya pendapat ini, pendapat ulama dari masa ke masa. Oh, ini ada ulama akhir zaman mengatakan kami hanya berurusan dengan ulama terdahulu yang mereka juga lebih tahu tentang hal ini. Ulama akhir zaman itu urusannya dengan Allah, saya tidak berurusan dengan itu. Coba berpikir sehat sekarang ini, berpikir sehat. Akankah pondok pesantren dibangun dengan itu semuanya? Ada dana yang lain, masjid pun ada dana yang lain kok. Barangkali ada dana dari negara, misalnya Pemda, apa yang provinsi, kabupaten atau apa, ada dana untuk bangunan masjid. Tidak usah harus makan hartanya orang fakir. Kenapa kita masih pengen mengambil hartanya orang fakir? Alangkah banyaknya orang fakir yang terbelit utang renten itu. Lihat, apakah kita rela dengan itu semuanya? Apakah kita enak-enak bangun masjid, bangun pondok? Mau kemana kita? Kita perlu sedikit sadar kita dalam hal ini. Maka kami himbau menyalurkan zakat yang benar. Bukan untuk kiai dan ustadz, kecuali kiai dan ustadz yang fakir. Tidak usah pakai gelar fisabilillah. Fisabilillah itu pakai pedang di medan laga ke Israel sana itu, baru dapat zakat nanti. Tidak, ini harus jelas masalah ini. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Kenapa kita masih maksakan dengan fatwa-fatwa semacam itu? Kami tidak punya fatwa. Ini fatwa para ulama, 4 madhab semuanya. 4 madhab semuanya. Kami kumpulkan dalam satu buku Kasyful Ummah. Sempat didiskusikan waktu dari badan ambil zakat. Saya tidak punya pendapat. Silakan anda punya pendapat siapapun. Anda boleh ngomong pendapat siapapun. Kami hanya pendapat yang 4 imam madhab. Ulama-ulama besar, ahli tafsir dari masa ke masa waktu menafsiri fi sabilillah. Tatanya orang senang dengan pendapatnya Qafal, bukan pendapatnya Qafal ba'dil fuqaha dari sebagian. Itulah pendapat yang tidak dianggap, karena apa? Pendapat dari orang yang tidak diketahui, dari orang yang tidak diketahui, maka pendapat yang bisa dipakai. Ini satu contoh harus kami sampaikan. Kenapa? Agar zakat anda tepat sasaran. Zakat anda untuk menolong si fakir itu, menolong orang yang kebelit hutang, menolong orang yang terputus di tengah jalan, nggak punya biaya. Kalau ada orang di perjalanan nggak punya duit, biarpun di sana orang kaya, kita beri uang untuk sampai ke tempat tinggalnya. Mu'allafah qulubuhum, kalau orang baru masuk Islam, bukan mu'allafah 6 tahun 10 tahun. Orang baru masuk Islam, dia perlu kekuatan karena dimusuhi oleh saudaranya, dimusuhi oleh bapaknya, dia masuk Islam, kita bantu dia. Kekuatan boleh, tapi bukan untuk bangun pondok pesantren.
Biarpun akan kami sampaikan pondok pesantren perlu dana besar untuk bangunan pondok pembebasan tanah, tapi tidak boleh dari duit zakat. Zakatmu salurkan kepada yang benar. Maka anda kalau ingin membayar zakat, anda lihat brosurnya. Zakat kemana? Kalau sudah zakatnya disampaikan kepada maslahah amah, kepentingan umum. Waduh, ini kacau. Kalau sudah kepentingan umum, nanti yang pakai orang kaya juga pakai tempat itu. Hati-hati, ini urusan zakat. Kemudian di saat anda ingin bersedekah, melakukan kebaikan sedekah, setelah zakat anda penuhi, utang-utang yang jatuh tempo, jangan memaksakan dirimu. Utang yang jatuh tempo ini bukan utang bisnis. Kalau bisnis sekarang kan semuanya punya utang. Biarpun orang kayaknya bisnis yang gede punya utang, berdagang punya utang. Bukan itu, utang-utang yang jatuh tempo, utang kebutuhan, utang ini, utang yang jatuh tempo. Bagi siapapun yang punya utang jatuh tempo, hendaknya mikirkan bayar utangnya. Jangan mikir sedekah, sebab bayar hutang hukumnya wajib dan sedekah hukumnya sunnah. Ini termasuk ini pendidikan yang harus kita pahamkan. Jangan orang salah, dan jangan mendengar seruan siapapun yang terbelit utang, baik sedekahlah yang banyak nanti Allah bayar. Ente dosa, maksiat ente. Membayar kalau mau sedekah setelah kau berisi kewajiban-kewajiban ini. Semuanya harus ada ilmunya. Bahkan haram kalau kita bersedekah sementara kita punya utang jatuh tempo. Kalau utangnya belum jatuh tempo, mah tidak. Misalnya saya punya utang 10 juta, harus saya bayar bulan depan, saya boleh sedekah hari ini. Itu pun dengan harapan 10 juta yang bulan depan insya Allah sudah ada cadangan harta dari mana. Tapi kalau 10 juta harus saya bayar malam ini, saya bayar esok hari, saya punya utang 10 juta jatuh tempo, anda yang meminjamkan kepada saya, pinjam kepada anda. Jangan memandang saya sebagai ustadz dulu, temen deh. Kalau ustadz kadang-kadang ada gak enaknya kan, nah ini bahaya ini. Anggap saja ini kawan, betul kawan, dan kita mengkawan. Saya pinjam kepada anda duit 10 juta, harus saya bayar malam ini. Kemudian saya tidak membayar hutang saya, tatanya saya sedekah. Ini saya sedekah 10 juta ke masjid ya, ke pondok pesantren. Apa rasanya anda? Ini utang tidak dibayar, sedekah, lihat. Dan memang haram hukumnya. Jangan mendengar siapapun yang ngomong sedekahlah, sedekahlah, kalaupun kamu kebelit utang sedekahlah, setelah sedekah nanti akan dimudahkan oleh Allah. Itu yang nyuruh adalah bisikan syaitan. Berisi dulu utangmu, karena utang urusan dengan manusia. Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang punya utang dan dia teledor urusan utangnya, dan itu dosa besar. Kecuali orang yang tidak mampu membayar utang, lain cerita, tidak dosa. Tinggal dugu fanadhiratun ilai maisarah, yang meminjamkan duit harus memberikan tempo, tidak boleh menambah. Sehingga masalah utang piutang ini betul-betul dijaga, sehingga utang piutang ini biasa dilakukan oleh orang yang butuh. Dan kalau butuh nanti setelah punya hendaknya membayar tempat waktu. Sehingga dilarang bagi siapapun yang meminjamkan uang kepada seseorang mengambil dengan lebih, hukumnya riba, haram. Karena apa? Utang piutang itu karena orang tolong menolong. Jangan sampai orang sudah menolongmu, tak taunya apa, sudah jatuh tempo, kamu punya duit, kamu menunda. Ini kan dolim, sangat dolim. Makanya tolong setelah zakat, utang yang sudah jatuh tempo anda beresin, nggak usah bantu. Biarpun kami nanti akan menyuarakan bangunan Al-Bahjah terbebas dari utang, bukan duit zakat. Pondok kita tidak dibangun dengan duit zakat, anak-anak santri tidak makan dari duit zakat. Insya Allah akan kami sampaikan program ini. Sebab faedahnya kalau kita menyeru kepada sesuatu, harus kita membuat sampel produknya apa yang akan kita upayakan, proyeknya itu apa. Insya Allah nanti di akhir majelis akan kami sampaikan. Ayo kita titik. Selanjutnya anda berbuat baik dengan kekayaan anda setelah anda urusi zakat anda, dan zakat harus tepat sasaran, jangan salah. Dan zakatmu kalau anda punya perdagangan, zakat bukan dijadikan sembako. Zakat kok sembako? Sembako itu sedekah sunnah. Zakatmu dari uang perhitungan, dari uang harta bisnismu kau berikan uang. Kalau sembako ketahuilah, kadang-kadang di rumahnya sudah ada minyak goreng, sudah ada beras. Kadang orang ngatur duitnya orang fakir. Ini orang kaya lagi-lagi yang masalah. Orang kaya ngatur duitnya orang fakir. Berikan duit kepada orang fakir, beres. Mau dibelikan apa? Mungkin buat bayar sekolah anaknya. Sekarang dibuat sembako. Beberapa orang bertanya kepada kami, gimana Bu ya, duit zakat saya belikan sembako, sarung dan sebagainya lebaran. Oh ya, itu salah ente. Itu bukan duitmu, itu duitnya orang fakir. Kalau sedekahmu selain daripada zakat, boleh engkau jadikan sembako, itu sedekah sunnah. Kalau zakat tidak, berikan uang tersebut kepadanya. Ini zakat mal ya.
Kau berikan uang, mungkin dia untuk bayar sekolah anaknya, mungkin bayar utang, tapi sembako repot. Ini kadang-kadang orang ngatur duitnya orang fakir. Semuanya ternyata perlu ilmu kalau ingin sempurna, dan bukan dengan hawa nafsumu. Kalau pakai sembako memang bisa ngantri orangnya ramai gitu kan. Oh, bayarin sembako. Awas hawa nafsu dengan sembako. Jangan atur duitnya orang fakir, akan tapi berikan hartanya orang fakir kepada yang bersangkutan. Kemudian setelah itu, bagi orang yang tidak mampu, ketahuilah, kalaupun Anda tidak mampu berbuat baik, misalnya ada program pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, Anda tidak mampu. Ini kan orang yang kaya tadi. Orang yang kaya jangan ketinggalan ini, segeralah. Kalau sudah Anda keburu mati, nggak berguna lagi. Kalau pengen sedekah, jangan nunggu kepada anak nanti. Jangan nunggu kalau sudah mati. Nggak, anakmu belum tentu ingat. Na'udzubillah. Semoga anak kita soleh semuanya. Kadang orang sedekah, nanti saja ya nak, kalau saya mati tolong sedekah. Belum tentu. Sedekah hari ini kebutuhanku. Yang aku butuh saat ini, aku pengen punya tabungan. Sedekahlah hari ini. Jangan nunggu nanti kalau mati. Ada kekikiran. Akhirnya diwaris oleh sang anak. Karena memang niatnya tidak kenal Allah, hatinya tidak kenal Allah. Di saat diwaris oleh sang anak pun, anak tidak kenal Allah. Sehingga apa? Berebut waris. Boro-boro mau sedekah. Gak beres-beres tuh rebutan waris tuh anaknya. Karena memang bapaknya tidak pernah kenal Allah, maka Allah pun tidak mengenalkan dirinya kepada anaknya. Sehingga anaknya apa? Ayah raya rebutan waris, gulat sana sini sana sini. Allah, mana sedekah? Wasiat bapaknya tidak pernah didengar. Maka dari itu, berbuatlah saat ini, jangan nunggu nanti setelah mati. Berbuatlah saat ini, kita harus punya tabungan sebanyak-banyaknya. Anak kita tata ala gadarnya sesuai dengan agar dia bisa mandiri, berdiri sendiri. Akan tapi setelah itu, sedekahlah yang banyak. Sedekah yang banyak, sebanyak-banyaknya. Kemudian bagi yang tidak mampu, ketahuilah, Anda jangan ketinggalan dari rombongan kemuliaan. Kalau Anda tidak mampu, biarpun semampu Anda. Kalau Anda betul tidak mampu, Anda punya lesan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Maka di saat Anda mengajak orang lain untuk berbuat baik, saat itu apa? Anda mendapatkan kebaikan yang sama. Pokoknya kita tidak boleh menyerah dengan kelemahan kita. Ada orang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kebutuhan begini ya Rasulullah. Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, tapi aku punya sahabat. Hei sahabatku, si fulan punya kebutuhan, siapa yang bisa membantu dia? Ada orang mengatakan, saya ya Rasulullah. Dibayar. Nabi Muhammad mengatakan bahasanya, seperti saya ini dapat orang yang memberitahu kepada sahabatnya tentang sebuah kebaikan, sedekah dan sebagainya, biarpun dia tidak bisa sedekah, dia fakir nggak bisa sedekah, ngasih tahu orang lain. Misalnya Anda tidak punya duit, kami cerita tentang pondok pesantren misalnya, ada pembangunan pondok pesantren, harganya berapa, biayanya berapa miliar, anggap saja 5 miliar. Anda tidak punya duit, Anda fakir. Coba tiba-tiba Anda ngomong kepada satu orang, Anda ketemu orang kaya, mungkin kerabat, sahabat, hei kamu punya duit banyak, coba lah bangun tuh pondok sana ini. Pondok di mana? Itu berapa sih? Ya udah saya biayai. Orang lain bayar 5 miliar, dia dapat pahala utuh. Anda yang memberitahu dapat pahala utuh. Subhanallah, mudah. Tapi jangan hanya ngasih tahu tok sementara kaya lah. Ini problem ini, ngasih tahu tok. No, saya tidak mau ngasih duit, ngasih tahu. Ini bagi orang yang fakir, yang tidak mampu mendapatkan keutamaan semacam itu. Dia memberitahu ini keutamaan juga. Maka dari itu nanti kami himbau untuk semuanya bisa sambung menyambung, menyampaikan kemuliaan. Sehingga Anda duduk ada manfaat. Anda duduk di pasar. Di pasar, Bu, ada pembangunan masjid di sana loh ya, bantu-bantu dong. No. Iya, dapat pahala. Omongannya kebaikan terus. Banding ada bangunan pondok sana, yuk. Oh iya, saya titip 5.000 rupiah. 5.000 kita dapat pahala. 100.000 dapat pahala, kita yang ngasih tahu. Ini urusan kita dengan harta kita, dan takutlah kepada Allah jika ternyata harta itu menjadi belenggu untuk kita, membebani kita di saat kita berada di padang mahsyar, di padang mahsyar, di alam barzah. Kita akan kerepotan, tertatih-tatih menuju surga, dan kita bisa kepleset di Shiratal Mustaqim gara-gara harta. Akan tapi harta itu akan bisa menjadi sebab kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat suatu ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah konglomerat dari sahabat Nabi, orang kaya dari sahabat Nabi. Suatu ketika datang kepada Nabi, dan Nabi berkata, "Hei Abdurrahman, kau ini orang paling lambat masuk surga." Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu kaya. Orang kaya lambat masuk surga? Ya Rasulullah, saya pengen cepat masuk surga ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, karena kamu orang kaya, ya dengan kekayaanmu. Bagaimana? Berbuatlah baik dengan kekayaanmu. Jadi dunianya itu jadi kendaraan meluncur surga secepat-cepatnya. Maka siapapun yang ada di tempat ini, ayo kita jangan ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Dan apa?
dijanjikan oleh Allah melalui lidah Rasulullah, didoakan malaikat, Allahumma anfikum, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kan berilah kepada orang berinfak pengganti. Yakinilah ini bahwasanya semua yang kita berikan akan diganti oleh Allah, tapi yang benar, caranya yang benar. Kami pun tidak akan menghimbau untuk bersedekah dengan cara yang haram, karena tujuan kita itu selamat. Dan lagi-lagi, kalau Anda melihat orang kaya, apakah Anda sebagai seorang ustadz, seorang yang punya proyek kemuliaan, apakah panti asuhan, pondok pesantren, masjid, kalau Anda melihat orang kaya, jangan tamak kepada hartanya. Itu kesalahan pandang Anda, itu kesalahan kesombongan, ingin menggedekkan pondoknya, ingin menggedekkan masjidnya saja. Akan tapi pandanganmu pandangan kasih sayang. Kalau engkau melihat orang kaya, rindulah agar orang kaya masuk surga. Selesai. Bagaimana orang kaya itu sadar dengan kekayaannya lalu berbuat baik kemudian masuk surga? Itu yang kita inginkan. Adapun sedekahnya tidak harus ke pondokmu, nggak penting. Yang penting dia sedekah, selesai. Kita menghimbau jangan sampai kita sombong. Kadang-kadang kita menyeru untuk diri kita. Aku punya pondok, aku punya masjid, kamu harus banyak membantu. Ini juga ada rebutan donatur, juga ada. Kelas ustadz pun ternyata lebih jahat daripada orang kaya yang fakir, yang kikir. Tidak kita menginginkan bahasanya kalau saya ketemu orang kaya, gitu maksudnya. Anda kalau ketemu orang kaya, saya setiap ketemu orang kaya pengen orang kaya itu masuk surga. Kita ingatkan sedekahlah, berbuat baiklah. Ada bersedekahnya masuk suka terserah, pokoknya tempatnya benar. Itu saja. Dan dari itu juga kami menghimbau kepada siapapun. Ada program kemuliaan. Memang pondok-pondok banyak program. Silahkan setelah ini Anda keluar esok hari, Anda membuka rekening Anda melihat harta Anda sedekah dimanapun Anda ingin sedekah. Ingat, tapi ingat yang akidahnya benar. Jangan salah akidah. Bantuan sosial pun hati-hati. Kegiatan sosial hati-hati. Ini kegiatan sosial itu siapa? Gebiarnya siapa? Gebiar kaum muslimin atau bukan kaum muslimin? Untuk mengangkat syiar Islam atau tidak? Ini ada urusannya dengan Allah. Kalau tidak mengangkat kejayaan Islam, awas, hati-hati. Jangan-jangan mengangkat kejayaan musuh-musuh Allah. Rugi Anda sedekah. Jadi Anda besok pagi Anda berpikir, atau malam ini, atau saat ini juga Anda sudah berpikir, aku punya harta begini, separuh akan aku berikan di jalan Allah, dan lihat Allah akan ganti secepatnya. Mumpung ini Ramadan bulan mulia. Lihat berapa rezeki Anda. Hilangkan kekikiran, hilangkan kebakilan. Kebakilan menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Anda pulang. Cuman setelah itu apa? Kemanapun Anda bersedekah, oke. Yang penting Anda menjadi orang yang selamat malam ini. Selesai. Tidak harus ke Al-Bahjah. Maaf. Karena Al-Bahjah mempromosikan. Saya batasi dulu supaya tidak masuk bab hawa nafsu. Al-Bahjah punya program iya. Akan tapi Anda tidak harus membantu Al-Bahjah. Mungkin Anda punya guru yang selama ini dekat dengan Anda. Dia punya program pondok pesantren. Mungkin tetangga Anda punya musola yang sudah reok mau roboh. Benahi itu semua. Atau madrasah diniyah yang sangat penting yang saat ini banyak ditinggalkan oleh umat. Kadang-kadang madrasah di kampung kalau sudah gentengnya turun nggak ada yang bisa naikkan lagi. Naudzubillah. Anda pikirkan itu semuanya. Malam ini kita seru. Pun demikian kami menyampaikan program kemuliaan. Karena intinya adalah kami ingin semuanya selamat. Program kemuliaan di pondok pesantren. Kita punya pondok pesantren program dakwah bermacam-macam. Kita ingin mengembangkan media dakwah. Kita ingin membuat 1000 stasiun radio. Bahasa kami 1000 biar gebiarnya banyak. Kita stasiun radio ada berapa belasan radio. Radio ada di Kuningan, di Cirebon, di Majalengka, di Bogor, di Batam, ini radio. Kita ingin berbanyak itu semuanya, dan itu perlu dana. Dan radio dakwah untuk mengajak orang pada kebaikan. Dan ini manfaatnya sangat besar. Bisa masuk pasar, bisa masuk rumah-rumah orang yang belum bisa pergi ke masjid. Ini media dakwah. Kemudian juga merindukan kita televisi, satelit dan sebagainya. Barangkali ada yang punya jalan ke sana. Memang kita belum sampai punya televisi satelit, tapi televisi internet sudah ada kita. Pokoknya yang punya jalan untuk menuju media dakwah, apakah dengan harta Anda atau dengan posisi Anda, bergabunglah dengan kami. Kami akan menangani serius dengan tim. Kami rindu Anda jadi pejuang yang serius. Mungkin Anda punya keahlian, mungkin di antara yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, Anda punya bakat IT, pakar-pakar IT, atau masalah tentang pertelevisian dan sebagainya, atau radio, Anda bisa bergabung di sini. Ayo bergabung dalam dakwah, baik dengan harta Anda atau dengan tenaga Anda atau dengan pikiran Anda. Kemudian kita juga punya program pondok-pondok pesantren. Target kita setiap kabupaten kita ingin ada pondok pesantren yang di situ meliputi madrasah diniyah untuk menyelamatkan anak-anak kita. Pondok pesantren mencetak ulama atau sekedar madrasah diniyah untuk menyelamatkan agama mereka sebelum mereka masuk kuliah. Sebab kalau kuliah tidak ada belajar wudhu lagi. Ayo yang sekolah kuliah, yang ngambil jurusan umum, matematik, IPS, ada enggak semester 1 belajar wudhu?
Tidak ada semuanya. Maka itu perlu diselamatkan. Kita punya pakar-pakar matematik, pakar-pakar teknik, nanti dia adalah ahli sujud. Kapan belajarnya? Pesantren madrasah yang kita dirikan di daerah-daerah. Apakah sekarang tidak ada madrasah? Alhamdulillah banyak madrasah, tapi masih kurang. Dan banyak madrasah sudah tidak menarik. Karena apa? Tidak ditangani dengan serius. Kadang-kadang ada gurunya, kadang-kadang enggak. Ini kita perlu itu semuanya. Maka kita perlu biasain madrasah, kita gabung dengan pondok pesantren sehingga tidak akan sepi dari guru. Dan ini program setiap kabupaten. Makanya kami himbau kepada siapapun untuk menyampaikan kepada kami, mungkin ada tanah wakaf di Jawa Tengah, di kabupaten ini, tanah wakaf, ayo. Mungkin ada bangunan yang diwakafkan, ayo. Kita akan merekrut guru-guru, akan kita beri pembekalan untuk bisa menjaga ini tempat. Akan menjaga tempat ini sehingga berjalan hidup. Kita ada manajemennya, ada tim yang menangani. Jadi Anda jangan ragu. Kita ada di Pontianak, contoh saja. Pontianak ada, itu beritanya dari Bandung. Kita menyuarakan suara kami pengen punya program pesantren di Bandung. Katanya di Bandung ada ngomong, di Pontianak ada. Mungkin dari Cirebon ini menyampaikan, oh saya punya saudara di Banyuwangi punya tanah 10 hektar, ada bangunannya, ayo ditangani. Ada lagi di mana? Nah ini loh, menyampaikan kebaikan ini loh. Ini penting, kita harus bergabung dalam dunia dakwah. Kita perlu tanah seluas-luas, sebanyak-banyaknya. Siapa yang nangani? Saya tidak sendiri. Kita punya tim kebersamaan. Dan semua para santri dan ulama itu adalah tim kebersamaan sesungguhnya. Cuma nanti ada manajemennya, ada rambu-rambunya. Sehingga betul-betul bisa ditangani dengan maksimal urusan agamanya. Kemudian juga ingin membuat sekolah-sekolah agama. Sekolah yang di situ ada agamanya, SD, SMP, SMA, penekanan sisi agamanya ada. Menghafal Quran ada di dalamnya. Kita rindu untuk semua tempat. Maka kami himbau, siapapun yang punya sanak kerabat saudara yang punya kemampuan, ayo diajak. Dan sampaikan kepada kami, nanti bergabung. Bisa menghubungi di Al-Bahjah. Kalau memang Anda dari jauh menyaksikan acara ini, Anda lihat di www.buyayah.org, Anda bisa bergabung di sana. Kalau yang hadir di masjid ini, nanti di luar sana ada, pengen alamatnya di mana. Kemudian pondok pesantren, dan khususnya di pusat sentral di Cirebon kita akan besarkan pondok pesantren. Kita akan perlu pembangunannya. Tahun ini kita nerima siswa, tapi kebingungan urusan tempatnya. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunannya. Maka nanti di panjatan doa jangan lupa memohon, ya Allah kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang ikhlas ahli surgamu. Termasuk diantaranya pembebasan tanah di beberapa lokasi. Ada beberapa lokasi, di kurang lebihnya ada 3 lokasi harus dibebaskan tanah. Tanah wakaf ada pemberian dari orang, cuman kita ingin melebarkan tanah yang sudah ada di sekitar pondok pesantren. Kita perlu ahli surga. Insya Allah kita doa, ya Allah kirimkan kepada kami ahli surga bisa membebaskan tanah. Di samping pondok dijual juga tanah untuk pondok pesantren. Ya kan, alhamdulillah dia menjual yang pondok pesantren dengan nilai kurang lebih hampir 2,5 miliar lebih. Itu adalah semoga dimudahkan Allah, dan kami yakin bahasanya doa hamba-hamba Allah ini dikabul oleh Allah. Cukup Anda minta, ya Allah kirimkan ahli surga, besok pagi ada yang datang insya Allah ahli surga. Dan tidak perlu dikasih tahu siapa orangnya. Dan sering kita lakukan yang demikian, ya Allah kami minta doa ini kemana? Doa kita setelah kita minta doa dikirim oleh Allah. Dan orangnya kadang tidak kita ketahui sebelumnya, tidak pernah kenal sebelumnya, akhirnya menjadi kawan. Ada orang yang sudah kita kenal, sudah berbuat baik dan berbuat baik dan berbuat baik. Sungguh subhanallah, Allah mengangkat dia terus, mengangkat dia terus, mengangkat dia terus. Tidak puas dengan kebaikannya, terus menambahkan kebaikan. Sudah berbuat baik, tambah lagi, tambah lagi. Allah Maha Kaya. Allah punya keutamaan yang luas. Semoga kita digolongkan oleh orang itu. Jadi ada pembangunan pondok, pembebasan tanah, dan yang lainnya. Maka nanti di luar ada untuk ngambil kartu untuk bisa dekat dengan pondok pesantren. Intinya ayo kita semuanya bergabung. Bagi siapapun yang sudah punya perjuangan dengan para guru-guru mulia, baik yang di Cirebon atau di luar Cirebon, tolong dilanjutkan. Kalaupun Anda ingin bergabung dengan kami, maknanya tambahan, bukan harus meninggalkan yang lama. Ini kami selalu ingatkan. Kalau Anda harus meninggalkan namanya hawa nafsu, Anda mungkin sudah bergabung dengan seorang guru yang selama ini dengan Anda, kemudian dengar seruan kami, itu namanya tambahan, bukan harus ditinggalkan yang pertama. Adapun dengan guru-guru pertama Anda teruslah istiqomah di sana. Kecuali terbukti akidahnya sesat, harus Anda tinggalkan. Kecuali ketahuan enggak benar programnya atau apa, Anda tinggalkan. Tapi selagi beliau adalah orang baik, tulus, benar, teruslah dengan dia. Jangan sampai pindah, itu namanya hawa nafsu. Kalau nambah iya, di sana tetap tambah satu lagi istimewa. Ini program yang kami sampaikan. Ayo bergabung dalam dunia dakwah semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan ingat, kalau Anda berbuat baik untuk umat seperti membangun pondok pesantren dan sebagainya, Allah fi aunil abdi maka dal abdu fi auni akhi. Kalau Anda membantu kebaikan untuk seperti itu, pondok dan sebagainya,
Karena itu berarti Anda membantu anaknya kaum muslimin. Maka dikatakan jaminan dari Rasulullah, Allah akan menolong anakmu. Mungkin ada di antara kita yang anaknya bingung ditata dan diatur. Ketahuilah, dengan cara semacam ini Anda minta pertolongan dari Allah. Suatu ketika anak Anda akan dikembalikan ke jalan yang benar. Di jalan Allah SWT. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba yang hamba itu sibuk nolong anaknya orang. Anda dengan bangun pondok pesantren nolong anaknya orang. Allah tidak membiarkan anakmu, sesusah apapun anakmu, sekeras apapun anakmu, pada akhirnya akan dikembalikan oleh Allah ke jalan yang Allah ridai. Ini saja renungan kita malam ini insyaallah. Mari kita setelah ini sholat tasbih ya, dan kita berzikir bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.